Anda masih bersama kami, pemirsa. Isu perombakan kabinet kembali mencuat. PDI Perjuangan mendesak dilakukan evaluasi terhadap menteri-menteri dari Partai Nasdem. Elit Partai Nasdem menyerahkan urusan reshuffle menteri kepada Presiden, namun Nasdem juga mengingatkan peran partai pendukung saat membawa Presiden ke istana. Di tengah santer isu perombakan kabinet, PDI Perjuangan mendorong adanya evaluasi terhadap dua menteri dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Presiden itu mempunyai hak prerogatif, ya kita silakan saja. Tapi data yang kami miliki itu import itu naik terus. Itu ada 5 bahan pangan kita yang strategis itu kita impor terus tuh. Ya, mulai dari kedelai, ya. Kemudian daging, susu, gandum, gula, kita semuanya impor. Ini adalah kewenangan Kementerian Pertanian. Kemudian kehutanan itu ada 3,2 juta hektar lahan hutan itu digunakan untuk sawit secara ilegal. Tapi Kementerian Pertanian, Kehutanan juga tidak pernah meninjau perusahaan hutan. Itu yang menyebabkan bencana. Menteri Nasdem itu bermutu semua. Coba misalnya Menteri Pertanian. Menteri Pertanian itu mulai dari lurah, jadi camat, lurah, bupati, 2 periode, wakil gubernur 2 periode. Kurang apa? Top lah. Menteri Kominfo, top lah Menteri Kominfo kita, ya, Nasdem. Semua top. Siti Nurbaya, teknokrat, birokrat tulen, ya. Itu juga top semua. Jadi soal kapasitas, soal tupoksi, ya, saya kira semua bekerja sudah maksimal. Isu perombakan kabinet yang menyasar kursi Partai Nasdem dinilai tak lepas dari diusungnya Anies Baswedan menjadi bakal capres 2024. Saya melihat reshuffle itu ya ada hubungannya dong dengan Pilpres. Karena kita melihat reshuffle kali ini berbasis pada politik. Artinya ini dilakukan karena Nasdem mengusung Anies ya menjadi Pilpres, dan di saat yang sama Pak Jokowi tidak terlalu suka dengan usungan Nasdem itu. Makanya reshuffle-nya mengarah kepada menteri-menteri dari Nasdem. Jadi semuanya terkait dengan persoalan politik 2024, termasuk terkait dengan reshuffle yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Elit PDIP menyoroti posisi politik Partai Nasdem dengan mengusung Anies dalam bursa Pilpres. Apakah nanti seorang Anies juga akan tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur, tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur pertanian embung, tidak setuju dengan pembangunan kereta, tidak setuju dengan pemindahan ibu kota. Narasi-narasi yang muncul di dalam political bondingnya Anies, yang ada itu gitu loh. Yang ada adalah kelompok-kelompok yang kritis ekstrim, antagonis terhadap Jokowi. Nah, sementara ambigunya Nasdem masih punya menteri di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Sehingga banyak kawan-kawan di Nasdem pun mengalami kebingungan, apalagi kami-kami yang ada di partai pengusung yang ada di dalam pemerintah. Meski mengakui hak prerogatif Presiden dalam perombakan menteri, petinggi Partai Nasdem mengingatkan peran besar partai pendukung. Ya, secara substansi bahwa Presiden yang dipilih secara demokratik, didukung oleh partai-partai, didukung oleh relawan-relawan, ya, dan banyak pihak. Nah, ketika menggunakan haknya itu harus memiliki berbagai macam pertimbangan. Tidak serta-merta, tidak absolut seperti raja. Harus mengenal sejarah, historiknya seperti apa. Realitasnya, realitas politiknya seperti apa. Realitas sosiokulturalnya seperti apa. Nah, ini semua harus menjadi pertimbangan oleh Presiden yang menggunakan haknya, termasuk hak untuk mereshuffle kabinet dari partai politik pendukung yang memiliki peran besar. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan juga melontarkan sinyal adanya pergantian menterinya. Ada isu reshuffle bagaimana Pak? Isu reshuffle Pak?
besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu. Besok. Tim TV One mengabarkan.